Saudara, kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua akan memasuki babak akhir. Bagaimana hakim atau bagaimana vonis hakim nantinya, saudara? Akankah kemudian menjawab harapan publik dan juga keluarga Yosua? Kita akan bahas bersama kuasa hukum keluarga almarhum Yosua, Martin Simanjuntak, dan juga ada pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat malam, Mas Heri dan juga Bang Martin. Selamat malam, Mbak Nilu. Ya, sehat selalu. Saya ingin ke Mas Heri dulu. Mas Heri, tadi di tayangan sebelumnya sudah disampaikan oleh Mahfud MD, Menko Polhukam, bahwa ada jaminan gitu, hakim ini akan adil, tidak terpengaruh oleh siapapun, tidak terpengaruh oleh perdebatan persidangan apapun yang terjadi. Anda melihat hal yang sama? Ya, seharusnya memang demikian ya Mbak Niluh ya, bahwa hakim kan punya independensi, hakim juga memang punya kewenangan dalam hal ini untuk memutuskan mendasarkan pada keyakinan dan minimum dua alat bukti ya. Jadi hal ini diperkuat dan dipertegas lagi dengan pernyataan Pak Mahfud MD. Saya rasa beliau juga orang yang punya kapabilitas dan juga track recordnya juga bisa kita maknai bahwa apa yang disampaikan beliau ini juga bukan hal yang sembarangan diucapkan gitu ya. Oke. Dan ini memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dan juga khususnya kepada hakim yang sebelumnya sempat juga ada proses yang agak mengganggu ya Ya, ketika ada video, potongan video betul. percakapan dari ketua majelis hakim pada saat itu yang disebarkan secara luas, dan ini seakan-akan memberikan sekali lagi penegasan keyakinan bahwa hakim tidak bisa diintervensi dengan cara apapun dan Oke. selayak itu yang harus dilakukan. Oke. Yang adalah fakta persidangan, bukan bicara terkait dengan tekanan di luar dari persidangan. Seharusnya hakim begitu ya, Mas Heri ya. Tapi kalau Anda melihat dinamika yang muncul selama proses sidang yang berjalan sekitar 4 bulan ini, Anda punya keyakinan yang seperti apa melihat 3 hakim bekerja dalam 4 bulan terakhir ini? Ya, yang pasti kasus ini menguras energi, tenaga, pikiran yang cukup banyak ya. Apalagi kita lihat dari saksi yang dihadirkan, jumlahnya, ahli, Hmm. maka banyak hal yang harus diingat secara detail, banyak hal yang harus dipertimbangkan secara arif, bijaksana, dan tentunya teliti, cermat. Yang itu yang harus jadi poinnya hakim. Karena yang menjadi persoalan adalah hakim kan menghadapi dua Ya, kutub yang berbeda gitu ya. oke. Kalau Anda melihat kerja-kerja hakim selama ini dalam 4 bulan terakhir, Anda yakin bahwa hakim ini memang adalah hakim-hakim yang punya independensi yang tidak akan mungkin terganggu oleh apapun yang berada di luar persidangan? Mas Heri? Dan di sisi masyarakat. Oke, sepertinya ada gangguan komunikasi dengan Mas Heri. Saya ingin ke Bang Saya Martin. Bang Martin, kalau Anda sendiri melihat hakim yang bekerja selama 4 bulan ini, Anda yakin mereka akan mampu memberikan hal itu vonis yang kemudian memuaskan rasa keadilan, memuaskan juga publik termasuk klien Anda, keluarga Yosua? Ya, pertama saya tambahin dulu tadi ya, bahwa persidangan ini bukan hanya menguras tenaga dan juga waktu ya, namun juga biaya. Iya, Karena biaya yang dikeluarkan oleh negara ini cukup besar dari penyelidikan sampai dengan persidangan saat ini. Itu baru yang dikeluarkan oleh negara, belum yang dikeluarkan oleh individu ya, seperti contohnya kami yang juga mengeluarkan uang untuk membiayai perkara ini. Lalu yang berikutnya mengenai perdebatan. Perdebatan itu bukan hanya di dalam persidangan, Mbak Nilu. mhm, Ya, mhm. jauh sebelum persidangan dan juga pembuktian antara jaksa dan penasihat hukum Verdi Sambo berdebat, kami itu sudah lebih dulu berdebat dengan mereka dan sampai saat ini masih berdebat. Sebagai satu contoh, perdebatan yang juga sampai ke persidangan, namun saya mulai ya. Pada satu saya bilang, Verdi Sambo katanya emosi tapi masih bisa main badminton dan itu pun diulang sama hakim di dalam persidangan. Gimana sih kamu ini katanya gitu kan, kok emosi tapi masih sempatnya main badminton. Ya, Jadi oleh karena itu bahwa memang peristiwa ini penting sampai dengan saya lihat ya bahwa ruang untuk pembuktian itu bukan hanya di persidangan tapi juga di luar. oke. Nah, Tapi tadi Anda meyakini bahwa 3 hakim yang mengadili kasus ini, yang menyidang kasus ini adalah hakim-hakim yang punya integritas dan tidak akan mudah terpengaruh dengan apapun yang berada di luar persidangan? ya, kalau tentu itu kita wajib untuk meyakini ya, karena Oke. kan ada azas hukum itu ya, Mhm, res judicata pro veritate habeteur, mhm. bahwa putusan hakim dianggap benar dan wajib dilakukan ya ataupun Oke.
dijalani. Nah, Oke. sudah ada upaya memang di awal untuk hakim ini supaya mereka terintimidasi dengan diterbitkannya video ya, dengan narasi yang seakan-akan ada sesuatu hal yang tidak baik, padahal kalau kita dengarkan baik-baik tidak ada itu. Nah, Oke. terduga hakim Wahyu Iman Santoso sudah melewati Oke. fase itu, dan saya Baik. yakin sudah memiliki keyakinan dan ketetapan untuk memutus perkara ini secara profesional dan Seperti yang juga Anda katakan tadi, kita percaya pada mengambil hakim yang sudah bekerja selama kurang lebih 4 kepentingan dan bulan di rasa keadilan persidangan bagi ini. keluarga Saya korban. ingin ke Mas Heri. Mas Heri, kalau Anda melihat kira-kira vonisnya ini akan seperti apa? Utamanya untuk Verdi Sambo yang disebut sebagai aktor intelektualnya dan juga Putri Chandrawati. Ya, yang menarik begini Mbak Niluh, bahwa dalam hal ini kan kita lihat posisi, sidangnya ini seakan-akan besok ini hari Senin disatukan ya, antara sidangnya Sambo dengan Putri Chandrawati itu nggak jauh berbeda ya. Sedangkan Ricky Rizal dengan Kuat Ma'ruf itu Hmm. tetap sama, jadi satu paket begitu ya. Kemudian, Eliezer itu didorong di akhir. Hmm. Nah, kita nggak tahu, tapi kita akan menanti juga putusan hakim. Tapi ini seakan-akan ada sign bahwa yang pertama inilah yang kemudian jadi pembuka persoalan di awal kasus ini ya. Kemudian yang Oke. berikutnya adalah pendukungnya, dan terakhir ada kemungkinan berarti Eliezer bisa saja mendapatkan hukuman yang diharapkan oleh banyak orang juga ya, karena Lebih ringan dari 3 lebih ringan dari tiga. terdakwa yang 8 tahun itu ya, begitu? Betul Mbak Niluh. Hmm. Tapi kalau berkata dari perspektif Hmm. hukum bahwa kemungkinan itu pasti Hmm. Mas Heri gini, 0,0 sekian persen juga kemungkinan Mbak Niluh oke. terhadap sesuai dengan atau tidak nantinya. Mas Heri, kalau tadi Ya. Anda menyebut ini mungkin ada sign karena Putri dan Sambo disebut sebagai yang membuka kasus ini, maksudnya adalah titik awal kasus ini, pembunuhan itu terjadi. Ini kan kalau tuntutan jaksa ini sangat jauh berbeda, yang satu seumur hidup, yang satu kemudian 8 tahun. Apakah Anda memprediksi Sambo mungkin turun atau Sambo akan naik, Putri yang naik atau Putri yang akan turun? Bagaimana prediksi Anda? Mas Heri? Ya, sebenarnya saya menghindari prediksi ya Mbak Niluh ya. Hmm. Ya, suara Ya, saya terdengar Mbak Niluh? ya, silakan. Ya. Ya, kalau saya sebenarnya jujur menghindari yang namanya prediksi ya, untuk Hmm. menjaga netralitas dan juga biarlah kasus ini bisa objektif dinilai oleh yang memang berhak menilai, yang Oke. menilai itu hakim. Tapi dalam konteks bahwa kemungkinan besar dari tadi kita perhatikan posisinya saja, itu Hmm. ada kemungkinan seakan-akan hakim ini ingin segera menyelesaikan persoalan yang utamanya begitu ya. Karena kalau kita lihat tadi persoalan utama yang dilalui dalam perkara ini kan dari awal adalah apa yang disampaikan oleh PC kepada Oke. Sambo. Sambo Kalau akhirnya, begitu bisa saja Putri naik hukumannya dari tuntutan jaksa. kalau bicara kemungkinan tadi, prosentase semuanya mungkin, Mbak. Bisa sama, bisa turun, bahkan juga bisa naik bahkan ya dari yang kemarin. Karena tekanan publik juga luar biasa kan ketika mendengarkan Oke. tuntutan kemarin. Walaupun sudah dijelaskan dengan baik oleh teman-teman kejaksaan, tapi Mhm. tetap saja banyak hal yang banyak orang yang menilai bahwa sebenarnya rasanya kurang pantas kalau dalam persoalan ini Oke. yang dianggap juga punya peran besar itu setelah melalui proses fakta-fakta persidangan Baik, yang sudah baik. mendapatkan hukuman yang sebenarnya sama saja dengan peran pembantu yang lain Oke, begitu. Bang Martin, keluarga Yosua, orang tuanya itu akan datang ya dalam persidangan nanti vonis? Bang Martin? Hari Bang Senin akan datang Mbak Niluh, akan datang ya langsung hari Senin? dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedua orang tuanya ya? Eee, belum bisa saya pastikan, tapi Oke. salah satu dari keluarga, khususnya Bu Rosti pasti hadir. Sengaja kita hadirkan ke depan persidangan Mhm. ya, untuk menguatkan hakim gitu ya, supaya jangan ragu-ragu. Oke, baik, untuk menguatkan hakim. Bang Martin, kalau dari mungkin Anda sempat berdiskusi atau berbicara dengan pihak keluarga atau dengan tim pengacara, bagaimana melihat kemungkinan mungkin Putri ini akan dihukum lebih ringan dari tuntutan jaksa? Ya, sebenarnya gini Mbak Niluh, harusnya tidak boleh lebih ringan. Kenapa? Karena kesimpulan jaksa sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada pemerkosaan, yang Oke. ada adalah perselingkuhan. Nah, konsekuensinya secara yuridis, maka Putri ini ya sama saja berbohong dan menularkan niat jahat kepada Verdi Sambo.
ya. Setelah menawarkan niat jahat dan Verdi Sambo merencanakan, Putri tetap mengatakan kebohongan dan justru membantu Verdi Sambo untuk membuat perencanaan. Oleh karena itu, ya, bagi Verdi Sambo saya pikir sudah ada alternatifnya ya. Ada hukuman maksimal, ada seumur hidup, ada 20 tahun. Jadi saya pikir kalau untuk Verdi Sambo tidak akan lewat dari 3 Oke. Kalau ancaman. untuk Putri? Nah, kalau untuk Putri ya memang besar sekali harapan keluarga bahwa Putri itu minimal dihukum 2 kali lipat dari tuntutan jaksa atau setidak-tidaknya 20 tahun. Baik. Mengapa? Karena kalau sama-sama seumur hidup, kita perlu pertimbangkan juga secara kemanusiaan apakah itu adil buat anak-anak mereka. Baik. Jika dua-duanya orang tua itu harus dipenjara seumur hidup. Nah, ini juga Oke. kita harus perhatikan juga gitu ya. Baik, baik, Bang Martin Simanjuntak, pengacara keluarga almarhum Yosua, dan juga Bung Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Terima kasih sudah berbagi informasi dan juga pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu, Bapak-bapak. Ya, terima